Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas wirausaha, rekayasa usaha jasa profesi, dan profesionalisme. Adapun yang kita bahas adalah pengertiannya dan juga bagaimana cara merencanakan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Pengertian profesi menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Kemudian pengertian profesional, pasti udah sering dengar ya kata profesional, yang artinya orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Jadi lebih kepada prakteknya, bagaimana seseorang itu bisa mempraktikkan keahliannya dengan baik. Lalu apa itu profesionalisme? Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan sikap yang merupakan ciri dari orang yang profesional. Jadi ketiga ini saling berkaitan. Profesionalisme lebih kepada sikapnya, terlihat bagaimana dia mempunyai mutu, kualitas yang itu adalah merupakan ciri dari seorang yang profesional. Biasanya profesionalisme itu selalu memiliki tolak ukur yang baik untuk pandangan hidup dan dia akan menjalankan segala upaya dengan baik untuk kepentingan masyarakat juga. Ciri profesional adalah yang pertama, terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. Seorang yang profesional meskipun dia sudah ahli dalam bidang tertentu, tapi ingat dia harus terus mengembangkannya. Kemudian memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. Yang ketiga, mandiri dan independen. Jadi bisa bertanggung jawab baik secara mandiri. Yang keempat, bekerja sebagai kegiatan yang utama. Jadi salah satu ciri profesional juga senang terhadap pekerjaan dan melaksanakan tugas dengan baik. Yang kelima, cara kerja tertib dan bertanggung jawab. Yang keenam, berorientasi pada pelayanan mengabdi untuk kepentingan umum. Berikutnya, perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama, harus benar-benar memahami konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi fisik, karakteristik individual, dan juga motivasi diri. Setiap orang memiliki ketiga ini. Lalu bagaimana ini semua bisa menjadi baik itu adalah bagaimana kita mengasahnya, bagaimana kita mengisinya agar konsep diri kita baik untuk bisa mengarahkan kita kepada hal yang selalu baik. Ini dia konsep diri tadi, adanya motivasi, karakteristik, dan juga dimensi. Bagaimana pandangan kita, sikap kita terhadap diri sendiri, bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita. Oke, dalam merencanakan harus diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita. Setelah itu, kita mengenali potensi, kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Nah, ini adalah salah satu upaya agar kita mendukung yang ada pada konsep diri kita untuk merencanakan jasa usaha. Contoh usaha jasa profesi diantaranya seperti bidan, dokter, guru, ataupun arsitek, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Nah, jasa profesi itu menuntut kita untuk senantiasa profesionalisme dari seorang profesional pada setiap sektor. Usaha jasa profesi itu banyak ya sektornya. Ada sektor pertanian, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Dan itu menuntut kita untuk senantiasa profesionalisme seperti yang kita bahas di awal tadi pengertiannya.
Selanjutnya, bagaimana cara kita merencanakan? Nah, ini ada salah satu contoh untuk kita merencanakan masa depan. Yang pertama, seperti kalian jika lulus SMA, apakah akan melanjutkan untuk bekerja, apakah kuliah, apakah berwirausaha? Jika kalian melanjutkan untuk langsung bekerja, hal yang sangat penting untuk diupayakan adalah yang pertama mendaftarkan diri di Besar Kerja. Nah, ini pasti ya. Kedua, melihat informasi lowongan pekerjaan. Kemudian, membekali diri dengan mengikuti sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi. Kemudian mengikuti pelatihan di Balai Latihan Tenaga Kerja. Oke, ini semua ini adalah penting untuk mengasah konsep diri kita, untuk mengembangkan konsep diri kita agar siap juga menjadi seorang yang profesional. Berikutnya, jika kalian melanjutkan untuk kuliah, di antaranya yang penting adalah informasi mengenai perguruan tinggi, bidang studi yang ingin dipelajari, memikirkan rencana saat kuliah dan lulus kuliah. Ini adalah sebagian kecil yang harus dipikirkan dari sekarang. Berikutnya, jika ingin merencanakan usaha atau bisnis setelah lulus SMA, yang pertama susun rencana bisnis, persiapan modal kerja, sasaran konsumen, pelajari betul-betul, terus juga partner atau teman atau rekan kerja, dan pelajari juga pesaingnya. Oke, ini beberapa hal yang harus kalian pelajari. Mungkin masih lebih banyak lagi dibanding ini, tapi ini hanya dasar-dasarnya saja. Oke, untuk hari ini sampai sini dulu pertemuan kita. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Bisa melalui komentar YouTube ataupun melalui WhatsApp Miss. Oke, terima kasih semuanya. Semoga Allah berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.